Rumahku yang patah atau diriku yang patah? Pernah tidak mengalami kesakitan yang kamu rasakan dengan sadar, tapi rasa sakit itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya? Loh, memangnya rasa sakit berwujud dan berbentuk? Ya tidak sih, tapi aku rasa meskipun tidak terlihat, rasa itu tuh nyata. Atau begini, aku ingin bertanya padamu, bagaimana rasanya menyayat pergelangan tangan sendiri? Atau menyayat bagian tubuhmu yang lain? Atau mungkin kamu tidak pernah mengalami hal mengerikan seperti itu di dalam hidupmu? Kalau iya, selamat. Kamu termasuk salah satu orang yang waras, atau setidaknya berusaha untuk menjalani hidup dengan waras. Nah, sekarang biarkan aku menceritakan sedikit tentang diriku. Sebenarnya, aku tidak tahu persis kapan dia hadir di hidupku. Tapi, setiap kali aku merasa sesak dan dadaku sakit sekali, dia pasti akan hadir dan merangkul tanganku dengan kuku tajamnya. Namun, meskipun rangkulannya menyakitkan, anehnya, aku menemukan kenyamanan dan kedamaian di sana. Aku gadis yang kuat, bukan? Selain kuat, aku juga anak yang beruntung, karena bapak dan ibu tidak pernah membuatku merasa kurang. Aku juga punya kakak yang menyayangiku dan adik yang menggemaskan. Tapi kenapa ya, yang merangkulku bukan mereka? Yang menghiburku bukan kakak yang menyayangiku atau adikku yang menggemaskan itu? Mengapa dia yang selalu datang? Halo, sapanya. Kamu siapa? Aku bertanya. Aku. Menurutmu, aku ini siapa? Dia balik bertanya padaku. Ya mana aku tahu, kan aku bertanya padamu. Mengapa kamu jawabku dengan pertanyaan lagi? Tidak sopan, rutuku padanya. Hahaha. Dia malah tertawa terbahak-bahak sambil menunjukkan kuku tajamnya. Kemudian dia melanjutkan, aku adalah kamu. Dengan ekspresi yang bingung, aku kembali bertanya maksud pembicaraannya. Apa maksudmu? Aku ya aku, kamu ya kamu. Ya, aku memanglah aku, dan kamu adalah kamu. Tapi, pada kenyataannya, aku hidup di dalam kamu. Aku tumbuh bersama semua kebencianmu akan hidup. Aku makan dari egomu. Aku adalah kamu. Ya, aku memanglah aku, dan kamu adalah kamu. Tapi, pada kenyataannya aku hidup di dalam kamu. Aku tumbuh bersama semua kebencianmu akan hidup. Aku makan dari egomu. Aku adalah kamu. Dia menekankan pembicaraannya pada kalimat terakhir. Masih dengan posisi yang sama, pandanganku bertumpu pada sosoknya. Tanpa kusadari, dalam hati aku membenarkan semua ucapan yang baru saja ia lontarkan. Aku mulai melihat mata, hidung, bibir, dan wajah yang tidak bisa tidak kukenali. Aku mengenalinya dengan amat sangat. Setidaknya itu yang aku tahu. Perlahan, ku gerakkan tanganku untuk meraih wajah itu. Sampai akhirnya, bagaimana? Kau akhirnya mengenaliku, bukan?
tentu saja kau tidak akan sampai bisa tidak mengenaliku. Aku yang selama ini selalu bersamamu. Akulah yang selama ini menahan dan menanggung semua kesakitanmu. Aku yang sampai detik ini menuntun tanganmu untuk memberikan sentuhan manis pada semua karyaku. Kau ingat? Tiba-tiba saja kepalaku pusing. Sesaat setelah ia mengucapkan pembicaraan tidak masuk akal itu, detik itu pula aku mengingat waktu-waktu yang aku habiskan untuk berjuang dengan diriku sendiri. Ia akhirnya muncul. Bayangan saat kuku di tanganku yang tak kupotong dan kubiarkan tumbuh memanjang itu menyentuh kulit tanganku yang satunya. Aku mulai mengingat bagaimana rasanya ketika kuku tajam itu dengan sengaja aku tekankan pada pergelangan tanganku. Sakit. Tidak, kau bukan aku. Kamu tidak pernah hidup di dalam diriku. Tidak, pergi kau. Aku berteriak kencang memaki dan mengusirnya agar ia tak berbicara lagi. Kau mau aku pergi dari hidupmu begitu? Memangnya apa yang bisa kau lakukan tanpa aku? Apa kau sanggup menahan semua kesakitan yang kau pendam itu? Lihatlah. Kau hanya anak kecil sombong yang tak mau mengakui kalau dirimu sendiri sedang rapuh. Kau berusaha untuk terlihat kuat demi memenuhi egomu. Demi memberiku makan. Kau pikir sanggup berpisah dariku? Aku masih terduduk diam di tempatku. Sekuat tenaga aku tutup kedua telingaku, berharap ia segera pergi dan tak akan pernah kembali lagi ke dalam hidupku. Kumohon, pergilah. Aku bisa hidup tanpamu. Aku sanggup menahan semuanya sendirian. Jadi tolong, sekarang pergilah. Menjauhlah dari hidupku. Tangisku pecah bersamaan dengan pandanganku yang perlahan memudar. Setelahnya, aku tak mengingat ia pergi atau tetap berdiri di depanku dengan kedua tangannya yang terlipat itu. Aku hanya mengingat bahwa saat ini aku sedang berada di atas kasurku di kamar. Namun anehnya, badanku capek sekali. Seakan aku telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Lebih aneh lagi, meskipun kelelahan, ada perasaan lega yang aku rasakan pada saat yang bersamaan. Ya, bagus. Sekarang aku harus mencari cara untuk menutupinya di tengah cuaca panas ini. Oh, maaf ya. Aku rasa aku tidak bisa menceritakan kisahku itu padamu sekarang. Mungkin lain kali saja kalau cuaca tidak sepanas hari ini.